Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para mahasiswa Stayo semester 6 ya. Prodi PAI yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada perkuliahan yang pertama di semester 6 ini. Ya, setelah ada masa-masa jeda ya, setelah kita selesai ujian di semester 5, sekarang kita masuk di semester 6. Ya, ada 2 mata kuliah yang menjadi kewajiban saya. Yang pertama adalah mata kuliah metodologi pembelajaran agama. Dan yang kedua adalah mata kuliah materi PAI 2. Nah, sekarang kita akan mengkaji bersama apa saja yang menjadi topik-topik bahasan di mata kuliah materi PAI 2 ini. Kita awali bersama dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat perkuliahan di semester 5 ya, di materi PAI 1, kita telah mempelajari pokok-pokok atau topik-topik bahasan yang diajarkan pada pembelajaran PAI di SMP. Maka pada saat itu kita sudah mempelajari ya mengenai tajwid, ya, tajwid ada hukum non mati, ada bacaan mat ya walaupun serba sedikit, ada bacaan mem mati, ya, ini sudah kita pelajari, dan juga ada bahasan-bahasan mengenai fikih ibadah ya, fikih ibadah. Ada toharoh, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, dan juga ada umroh. Nah, sekarang kita ya, bahas di materi PAI 2 yang merupakan kelanjutan. Dan ini banyak ditemui nanti kalau ya, kamu semua menjadi guru di SMA maupun di madrasah aliyah. Nah, ini topik-topiknya yaitu mengenai jual beli ya, dan berbagai masalahnya. Masalah jual beli itu antara lain juga ada utang piutang, ya, ada riba, ya, ada juga ini sekarang sedang ngetren ya jual beli dengan sistem online. Kemudian yang kedua tentang makanan dan minuman, ya, mana makanan-makanan atau hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya, ya, dan juga ada minumannya yang boleh diminum maupun yang haram diminum. Nah, ini kita bahas juga, ini penting juga ini. Lalu yang ketiga masalah penyembelihan hewan dan tata caranya ya. Sebab hewan yang halal prinsipnya dagingnya halal, tetapi kalau cara penyembelihannya nggak betul, nah, maka bisa jadi dagingnya menjadi haram. Lalu yang keempat tentang akikoh dan udhiyah. Udhiyah itu korban ya. Akikoh itu saat ada kelahiran bayi. Kalau udhiyah ini setiap datang bulan Dzulhijjah, terutama saat hari raya Idul Adha ya. Kita bahas ya, masalah kurban ini. Lalu yang kelima masalah wakaf dan sedekah. Ya. Apa saja yang boleh diwakafkan, boleh enggak sekarang ini wakaf uang tunai? Nah, ini sedang ngetren sekarang ya. Nah, oke. Lalu yang keenam masalah pernikahan dan perceraian. Nah, bagaimana ya cara untuk mendapatkan jodoh? Ya, ini ada syarat-syarat mustahsinah, ada syarat lazimah ya dalam perjodohan itu. Siapa saja yang boleh menjadi wali. Nah, ini mungkin tidak sekali pertemuan bisa selesai ini. Ya, mungkin bisa 2 atau 3 kali pertemuan. Oke lah, kita lihat nanti. Yang ketujuh, masalah waris. Ya, dan praktek penghitungannya. Ya, ini rumit juga ini. Ya, yang nomor 7 ini. Ya. Yang kedelapan, masalah akhlak. Ya, berbagai akhlak terpuji. Ini sebagai kelanjutan saat di
SMP ya. Di SMP juga dibahas juga akhlak terpuji, akhlak tercela ya. Mungkin nanti kita sepintas saja ini karena sudah banyak diajarkan juga di mata kuliah akidah akhlak ya. Lalu ada sejarah Islam ini ya. Kita sudah biasa pada saat sejarah Islam masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin. Nah, sekarang lanjutannya nanti adalah masa Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Walaupun hanya sepintas-sepintas ya. Karena yang kita kaji adalah materi PAI secara umum, ya, secara global aja. Lalu untuk tajwid, coba kita bahas lanjutannya, yaitu mengenai bacaan-bacaan gharib. Ternyata Al-Quran itu di sana ya, ada bacaan gharibnya, ya, yang tidak sesuai dengan bacaan pada lazimnya, itu namanya gharib. Misalnya bi'sal ismu ya, membacanya bi'sal ismu. Ada la ta'man, bacanya la ta'manna, ya, la ta'manna dengan mencucu. Nah, itu ismam namanya ya. Ada bacaan imalah ya, majroha dibaca majreha ya. Ini perlu juga kita kaji ya dalam kajian ilmu tajwid. Nah, itulah yang menjadi topik bahasan kita ya di semester 6 ini ya. Syukur bisa selesai semua, kalau tidak ya nanti kamu baca sendiri ya. Lalu referensi wajibnya ada bukunya Pak Asad Humam, Ilmu Tajwid Praktis ya. Ini sederhana, bukunya kecil, harganya hanya 3 ribuan, murah itu. Mungkin sekarang 5.000 ya. Ada bukunya Pak Sulaiman Rasyid. Nah, ini kelanjutan dari buku kemarin ya. Kalau kemarin yang masalah ibadahnya, sekarang kelanjutannya masalah muamalahnya nanti. Nah, fikih Islam. Ada bukunya Pak Faisal Ismail, ini sejarah kebudayaan Islam, ya, terutama tadi untuk membahas ya Islam masa Bani Umayyah dan masa Bani Abbasiyah. Lalu bukunya Pak Yunar Ilyas, judulnya Kuliah Akhlak. Ini perlu juga untuk kita jadikan referensi ya. Ini. Lalu ada bukunya Pak Fatur Rahman, ini tentang ilmu mawaris ya. Kita akan belajar waris itu nanti pakai bukunya Pak Fatur Rahman. Bukunya agak tebal ini ya. Yang penting kita ikutilah kuliah kita nanti dengan sebaik-baiknya. Insya Allah akan tercapai. Ya. Lalu komposisi penilaian adalah ujian akhir 30%. Ya. Ujian tengah semester 30%, tugas harian ini menempati 30%. Jadi kalau kamu tidak mengerjakan tugas harian, ini nanti bisa repot nilainya ya. Kan jadinya kan maksimal hanya 60 itu. Jadi kalau misalnya tugas harian bisa dikerjakan secara maksimal, nilainya bisa jadi bagus. Bisa A penuh, A+. Lalu kehadiran dan sikap menempati 10%-nya. Totalnya ada 100 nanti nilainya ya. Lalu ada prasyarat penilaian ini ya. Yang pertama lulus baca Al-Quran ya, tidak sekedar lulus baca Iqra. Maka bagi yang belum saya nyatakan lulus, masih ada 14 orang. Ya. Ini supaya serius dalam ikut tadarus setiap malam selama 1 minggu itu. Selain malam Jumat libur itu, ya saya akan menyediakan waktu demi kamu semua itu. Ya, maka ikuti dengan sebaik-baiknya. Jam 20 sampai jam 21.30 masing-masing akan ikut tadarus bersama saya 3 kali dalam 1 minggu seperti jadwal yang sudah saya sampaikan. Lalu aktif kuliah minimal 6 kali. Kalau kurang dari itu tidak bisa mencapai target untuk mendapatkan nilai. Ya, seperti saat semester 5 ada mahasiswa yang tidak pernah ikut kuliah, ya kan? Lalu tiba-tiba muncul saat UAS, maka nilainya ya tidak memenuhi syarat, jadi nilainya jadi E. Ya, besok dia mengulang nanti di tahun depan ya, semester 5 tahun depan. Ya, saya berharap ya yang kemarin tidak aktif sekarang aktif, daripada nanti merepotkan kamu saat harus mengerjakan duduk di semester 7 dan 8 masih harus mengulang semester-semester di
di bawahnya ya, nanti merepotkan diri kamu sendiri. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ya. Saya berharap semoga bisa sukses kamu semua ya kan. Dan ya bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan ini ya. Dan juga ilmu yang akan saudara peroleh semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah ya, fit dunya wal akhirah. Kita akhiri ya bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.